Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh kasus tindakan pidana dan kasus tindakan perdata dan cara penyelesaiannya. 1. Kasus tindakan pidana pemerkosaan. Cara penyelesaiannya, dalam proses penyelesaian tindakan pidana dengan pelaku anak aparat penegak hukum yang terkait hendaknya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengimplementasikannya guna kepentingan anak di masa yang akan datang. Yang kedua, kasus tindakan pidana pencurian. Cara penyelesaiannya, penyelesaian kasus tindakan pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Rawangan seharusnya merujuk pada hukum pidana nasional, maka penyelesaiannya tetap menggunakan KUHP sebagai aturan atau pedoman. Penerapan sanksi pidana akan tetapi pada pelaksanaannya, polisi di tingkat penyidikan menyampingkan KUHP dalam menyelesaikan kasus tindakan pidana pencurian ringan di Gili Trawangan dengan menerapkan alternatif dispute resolution atau ADR berdasarkan surat Kapolri nomor Pol B 3022/12/2009 SIDEPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution atau ADR dan mengambil pelaku untuk diberikan sanksi oleh tokoh masyarakat di Giling Trawangan. Biasanya, sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian ringan di Giling Trawangan adalah sanksi diarak keliling kampung. Secara normatif hukum pidana, penyesuaian kasus tindakan pidana pencurian ringan yang terjadi di Gili Trawangan bertentangan dengan hukum pidana nasional yaitu KUHP karena tidak sejalan dengan hukum pidana nasional Indonesia yang berlaku. Yang ketiga, kasus tindakan pidana pembunuhan. Cara penyelesaiannya di bawah Bab Agama dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa di dalam negeri Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diperlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan norma kesusialan bangsa Indonesia. Kasus tindakan perdata. 1. Sengketa lahan. Cara penyelesaiannya, pengaduan dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa permohonan atau pengaduan adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan dirinya. Penelitian terhadap penegakan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data atau administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan mengenai penguasaannya. Pengaduan adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan dirinya. Kasus tindakan perdata. Kedua, pencemaran nama baik. Cara penyelesaiannya, menyelesaikan perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten dengan dua cara, yaitu melalui saran penal atau kegiatan represif sesudah terjadi tindakan pidana atau dan saran non penal berupa penyuluhan untuk tindakan preventif. Kasus tindakan perdata. 3. Kasus perceraian, perebutan hak asuh anak. Cara penyelesaiannya, penetapan hak asuh anak ditetapkan oleh pengadilan agama untuk diasuh oleh ibunya dalam jangka waktu tertentu atau sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan dapat menentukan sendiri. Sehingga dengan memberikan hak asuh anak di bawah umur 12 tahun oleh pengadilan agama sampai jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan suatu putusan pengadilan yang spesifik pada keadilan gender dengan alternatif lain untuk selanjutnya setelah anak berumur 12 tahun maka hak asuh anak diberikan kepada ayahnya atau menurut pilihan anaknya sendiri.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.